Saya begini, ini pribadi saya ya. Saya kira kita harus nusus down lah, positive thinking ya. Tinggal bagaimana kita ini mendesak Ibu Gubernur untuk segera merealisasikan itu. Gitu. Saya kira kan masih ada sisa pemerintahan beliau ya untuk segera merealisasikan. Karena begini, ketika batu itu sudah ditancapkan awal, maka insya Allah akan berjalan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Iqomah, apa kabar hari ini? Berjumpa dengan saya Tuti Kurnia dalam program acara One Voice, Satu Suara. Saat ini saya berada di kediaman Bapak Kiai Haji Insinyur Mondir Rofi'i selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia Bangkalan atau DMI, juga Ketua Dewan Suro DPC PKB Bangkalan. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar hari ini Yai? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat. Langsung ke pertanyaan saya kepada Yai. Ya. Ini mengenai wacana pembangunan Indonesia Islamic Science Park, di mana ini menjadi sebuah wacana yang sampai saat ini belum terrealisasi seperti itu. Menurut Yai bagaimana komentarnya? Terima kasih. Saya pikir ini peluang, ini momentum ya, bahwa akan dibangun sesuatu yang sangat besar, yang ikonik barangkali. Ini saya berharap bahwa ini direspon benar oleh masyarakat Bangkalan, khususnya ya umumnya masyarakat Madura, yang nanti akan menjadi jujukan bagi masyarakat internasional lah, paling tidak nasional secara umum. Jadi jujukan melihat Madura, melihat Bangkalan itu seperti apa begitu. Ya, pada saat harlah NU di Bangkalan Madura, di mana Ibu Khofifah ini berpidato di depan para tokoh-tokoh ulama, di depan para pengurus NU, gitu, bahwa di Madura ini akan dibangun Indonesia Islamic Science Park. Namun saat ini belum juga terrealisasi. Maka dari itu nih terkaitannya masyarakat Madura pada khususnya dan umat Islam pada umumnya menagih janji Ibu Khofifah segera membangun Indonesia Islamic Science Park. Apa komentar? Makanya sejauh mana Ibu Gubernur, Ibu Khofifah Indar Parawansa ini serius untuk membuat IESP ini yang ditaruh kebetulan di Kabupaten Bangkalan. Kebetulan kemarin saya ketemu dengan beberapa orang kawan-kawan dari Labeng itu. Saya ngobrol-ngobrol, ternyata sekarang ini dalam proses pembebasan lahan. Lah, menurut informasi yang pasti yang sudah disampaikan oleh Ibu Gubernur itu kan butuh lahan seluas 101 hektar kalau tidak salah. Lah, 40 hektar sudah dibebaskan dan sudah dibayar katanya. Tinggal sisanya itu menurut kawan-kawan pembebasan lahan ini itu sudah dibebaskan tapi belum dibayar. Lah, oleh karena itu Ibu Gubernur ya, Ibu Khofifah untuk segera merealisasi pembebasan lahan ini, karena untuk proses pembangunan selanjutnya kan harus betul-betul settle lahannya itu. Oleh karena itu sisa yang belum dibayarkan untuk segera dibayarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira sebagian besar masyarakat Bangkalan, masyarakat Madura, terutama tokoh-tokohnya ini kan bagaimana IISP itu nantinya setelah operasi itu menyampaikan seperti apa kultur Madura ini disampaikan ke masyarakat gitu. Lah, ini respon dari
kawan-kawan ya Madura saya kira sangat positif, tinggal menunggu dari pemerintah provinsi ya, dari Ibu Gubernur untuk segera mempercepat ada akselerasi untuk proses-proses pembangunan selanjutnya. Iya, terkait dengan tadi pembebasan lahan, maksudnya mungkin ada apa namanya sisa-sisa yang belum terbayarkan kalau tadi Yai bilang. Iya. Apakah dalam hal ini Ibu Khofifah ini apa namanya membutuhkan atau mencari investor gitu Yai untuk menambahi APBD-nya pembangunan Indonesia Islam? Sepertinya begitu ya, karena untuk proses pembangunan ini kan nggak bisa sendirian. Iya. Pemerintah hanya ditekel oleh pemerintah provinsi. Saya kira investor di dalamnya bisa masuk ya, karena IISP ini kan meliputi semuanya. Di situ ada masjid, di situ ada pendidikan, di situ ada perdagangan, bisnis macam-macam. Oleh karena itu saya kira investor ini sangat diperlukan, dikaitkan dengan aturan main yang sudah dikeluarkan oleh Bapak Presiden bahwa pembangunan Madura ini dikaitkan dengan seluruh Jawa Timur, yang kalau tidak salah dulu itu singkatannya Gerbang Kertasusilo. Di situ dulu masuk Bangkalan, sekarang ini bukan Gerbang Kertasusilo lagi, tapi masuk Madura secara keseluruhan. Lah di Perpres itu sudah disebutkan bahwa pembiayaan ini tidak hanya dari pemerintah, tapi dari swasta, dari investor itu juga akan masuk juga begitu, Iya. Mbak An. Ya, pada saat ini karena belum adanya tanda-tanda atau suatu pergerakan khusus bahwa akan dibangun Indonesia Islamic Science Park, maka dari itu masyarakat dan juga beberapa tokoh Madura ini menagih janji. Kalau saja ya, ini hanya sekedar janji-janji manis, hanya sekedar etnik, omong kosong, itu bagaimana menurut Yai? Apakah itu tidak menjadi suatu tamparan atau pelecehan untuk masyarakat Madura pada khususnya? Saya begini, ini pribadi saya ya. Saya kira kita harus nusus down lah, positive thinking ya. Tinggal bagaimana kita ini mendesak Ibu Gubernur untuk segera merealisasikan itu. Artinya kalau kita sudah negative thinking duluan, saya kira nanti kurang pas gitu loh. Oleh karena itu saya berharap bahwa kita harus positive thinking lah, tinggal didesak Ibu Khofifah untuk segera merealisasikan itu. Saya kira kan masih ada sisa pemerintahan beliau ya untuk segera merealisasikan. Karena begini, ketika batu itu sudah ditancapkan awal, maka insya Allah akan berjalan terus ini proses-proses pembangunan. Sama halnya dengan pembangunan Suramadu, yang saya ingat dulu batu pertama ditancapkan itu oleh Presiden Megawati. Proses-proses yang akhirnya diresmikan oleh Presiden Pak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Dan itu jalan. Lah mudah-mudahan IISP ini bisa seperti itu. Jadi bisa terrealisasi. Saya yakin bahwa ada keseriusan dari Ibu Khofifah, ada keinginan yang sangat kuat dari Ibu Khofifah untuk merealisasikan itu. Mudah-mudahan itu ya. Oke, adakah ajakan atau harapan yang lebih spesifik kepada Ibu Khofifah supaya segera terrealisasi? Begini, kalau kita ini kan punya beberapa ikon sekarang ini ya, yang bersifat